Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya kembali akan menceritakan sebuah horor. Cerita horor yang begitu pendek tetapi bikin bulu kita merinding, yaitu dengan judul Boneka Seram. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bersama-sama nonton video ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Mari kita mulai mendengarkan kisah horornya. Perkenalkan, namaku Rona, cewek Aries. Usia saat ini 17 tahun. Saat ini aku duduk di bangku SMA kelas 11 di sebuah SMA swasta favorit di kota X, kota kelahiranku. Aku mau berbagi cerita horor dan seram yang aku alami beberapa minggu setelah pesta ulang tahun ke-17ku. Dan semua berawal dari kado yang diberikan pacarku. Jadi begini ceritanya. Beberapa minggu yang lalu, aku baru saja merayakan ulang tahun ke-17ku. Sweet 17 gitu ceritanya. Aku seneng banget. Hampir semua teman-teman akrabku datang pas hari ulang tahunku. Papa mamaku memang sengaja mengadakan acara besar-besaran di ulang tahunku kali ini. Kata mereka, nggak apa-apalah kan Sweet 17. Lagian ulang tahun ke-17 kakakku, Kak Anissa pun diramein besar-besaran. Masa aku enggak? Aku sih sebenarnya enggak masalah. Ulang tahun ke-17ku dirayain biasa saja. Tapi dirayain besar-besaran juga enggak apa-apa, senang juga. Yang tambah senang, pas pesta ulang tahunku, teman sekelasku, si Bondan, cowok paling cakep di SMA ku. Hehe. Setidaknya begitu menurut penilaianku dan teman-teman gengku. Nembak aku jadi pacarnya. Wow, rasanya ini kado terindah di ulang tahunku. Aku pun gak malu-malu menjawab iya saat dia tanya mau gak aku jadi pacarnya. Papa mama cuman senyum-senyum aja waktu itu. Kayaknya gak keberatan sama sosok cowok seperti Bondan. Yang lebih manis, Bondan ngasih kado buat aku, sebuah boneka Hello Kitty besar. Hampir semua teman-teman akrabku tahu betul kalau aku suka banget sama karakter Hello Kitty. Hampir di semua hal di kehidupanku berbau Hello Kitty. Ya, bukuku, tasku, selimutku, cat kamarku, casing HP-ku, dan masih banyak lagi. Hampir semua bermotif Hello Kitty. Tapi, semua hal menyenangkan itu berubah jadi menyeramkan dan menakutkan 1 minggu setelahnya. Di suatu malam, sekitar jam 11, aku masih asyik menghabiskan waktu dengan nonton TV bersama Kak Anissa. Papa dan mamaku sudah tidur. Waktu itu, kami sedang asyik nonton siaran langsung konser musik salah satu band musik lokal terkenal favorit kami. Tiba-tiba, Kak Anissa mengecilkan volume TV dan berkata ke aku, "Dek, kamu denger gak?" Tanya Kak Anissa pelan. "Denger apa, Kak?" Jawabku. Aku pun ikut memasang kuping supaya dengar suara yang dimaksud Kak Anissa. Dan benar, ada suara berisik. Tapi suara apa? Suara siapa? Papa dan mama udah tidur, tinggal aku sama kakakku yang masih begadang. "Kayaknya dari kamar kamu, Dek," kata Kak Anissa sambil mendorong bahuku, menyuruh ke kamar. "Sana Gih, dicek, jangan-jangan kucing masuk atau malah tikus ke kamar kamu, Dek. Sana, dicek dulu sana," kata Kak Anissa sambil mendorong bahuku yang sedari tadi malas beranjak. Aku coba mendengarkan sekali lagi.
Dan betul, sepertinya suara itu dari kamarku. Tapi kami berdua waktu itu lumayan heran. Suara berisik yang ada seperti suara orang ngobrol, tapi siapa yang ngobrol? Aku yakin gak ada siapapun lagi di kamar aku, bahkan di rumahku. Selain aku, Kak Anissa, Papa, dan Mamaku. Mendadak bulu kuduk aku merinding dan aku mulai merasakan takut. Aku peluk Kak Anissa dan bilang, "Temenin yuk Kak, temenin aku yuk Kak. Aku takut nih ngecek sendiri ke kamar. Temenin aku yuk." "Alah, gitu aja takut dek. Paling-paling itu suara berisik kucing masuk kamar kamu. Sana Gih, tengok bentar," kata Kak Anissa memaksa. Tapi aku tetap gak mau ngecek sendiri. Dan akhirnya Kak Anissa berdiri dari duduknya dan menggandeng tanganku. "Ayo kakak temenin, buruan, mumpung lagi iklan di TV," kata Kak Anissa sambil menarik lenganku. Kami berdua pun berjalan pelan menuju kamarku. Suara berisik itu semakin mengeras. Benar-benar seperti orang lagi ngobrol. Aneh, sesampainya di depan pintu kamar, aku buka pelan-pelan dan aku mendadak. Suara berisik itu hilang. Aku dan Kak Anissa masuk ke kamar. Cahaya lampu waktu itu sedikit temaram, karena sebelumnya aku hanya menghidupkan lampu tidur saja. Setelah aku hidupin lampu utama di kamar, cahaya terang menderang pun menyinari seisi kamar. Pandanganku dan kakakku memutar dari ujung kiri ke kanan, memandangi isi kamar. Sesekali kami nengok bareng di bawah tempat tidur dan di dalam lemari pakaianku, dan tidak apa siapa-siapa. Semuanya terlihat normal. Pandanganku tertuju ke pojok kamar. Di dekat meja belajar, di sana tampak tergeletak 2 buah boneka Hello Kitty besar kado ulang tahun pemberian Bondan. Sepertinya jatuh dari tempat biasanya aku taruh. Yang biasanya aku taruh di atas kasur tempat tidurku terjatuh ke lantai dan menggelinding ke pojokan kamar. Mungkin ini sumber berisiknya tadi, pikirku. Saat aku bilang ke Kak Anissa, dia pun mengangguk sepertinya setuju dengan perkataanku. Segera aku angkat kedua boneka Hello Kitty itu dan aku taruh lagi di atas kasur tempat tidurku. Saking besarnya, keduanya tampak berdesak-desakan memenuhi tempat tidurku. Aku tutup rapat kamarku dan bersama Kak Anissa kami kembali ke ruang TV, melanjutkan menonton acara musik. Sudah sekitar 1,5 jam acara berlangsung, masih tersisa setengah jaman lagi. Saat asyik menonton, aku mendadak ingat sesuatu yang langsung membuat aku terdiam, kaku, dan rasa takut yang amat sangat langsung aku rasakan. Kak Anissa yang berada tempat di sampingku menatap berulang kali ke arahku yang masih ketakutan dan menepuk bahuku. "Kamu kenapa, Dek? Kayak orang kesurupan aja, bengong," tanya Kak Anissa heran. Aku gak menjawab sepatah apapun. Rasanya waktu itu aku mau berteriak, tapi entah kenapa tidak ada satu suara pun yang keluar dari mulutku. Aku hanya terdiam dengan penuh rasa takut. Di sampingku, Kak Anissa berulang kali menggoyang-goyang badanku dan berkata dengan kerasnya, "Kamu ngapa sih, Dek? Ayo jangan aku takutin kakak deh. Ngapain lo bengong gitu?" Sekuat tenaga aku berusaha menjawab, meskipun akhirnya hanya suara lirih yang bisa keluar. Tapi aku yakin Kak Anissa masih bisa mendengarnya. "Kak, aku baru ingat sesuatu. Boneka di kamar, Kak," kataku lirih. Iya, kenapa bonekanya?" tanya Kak Anissa penuh keheranan. "Itu boneka pemberian Bondan," lanjutku lirih. "Iya, kakak tahu," potong Kak Anissa. "Tapi..." Kata-kataku terhenti saat kami berdua mendengar suara berisik itu lagi dari kamarku, seperti suara orang ngobrol, dan aku pun semakin takut. Lidahku keluh dan bibirku bergetar, detak jantungku berdegup kencang.
Aku lemas dan tidak bisa menggerakkan seluruh badan aku saking takutnya. "Tapi kenapa, Dek?" tanya Kak Anissa mulai ikut ketakutan. Sepertinya dia pun mulai merasakan apa yang membuat aku ketakutan. Suara TV pun dikecilin sampai tidak ada suaranya. "Bondan hanya ngasih aku 1 buah boneka Hello Kitty, Kak. Bukan 2 buah. Seperti yang ada di dalam kamar tadi. Aku nggak tahu yang satunya lagi boneka siapa atau boneka apa," jawabku liris seperti sebuah bisikan. Tapi aku yakin Kak Anissa masih bisa mendengarnya. Kami berdua pun saling menatap, tetap terdiam, kaku, tidak mampu menggerakkan badan kami. Ketakutan dan dalam keheningan yang menyeramkan itu, suara berisik seperti orang ngobrol itu kembali datang dari arah kamarku.